IKD Agus Ripaldi, kami selaku pewawancara. Nah, ini merupakan pertama kalinya SMA Negeri 1 Banjar mengadakan podcast yang dimana mengundang narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Badi Saputra, selaku pengawas manajerial SMA Negeri 1 Banjar. Nah, kali ini kami akan memperbincangkan tentang IKM. Apa sih itu IKM? Yuk simak video sampai habis. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan hadir pada pembukaan pertama podcast SMA Negeri 1 Banjar ini, Bapak. Untuk sekarang, apa kesibukan Bapak sebagai pengawas SMA Negeri 1 Banjar? Ya, Om Swastiastu, para pemirsa podcast Seman Sabar seluruh wilayah sekolah kami. Pertama-tama perkenalkan, saya pengawas manajerial di sekolah SMA Negeri 1 Banjar. Nama saya Made Saputra, asal dari Sangsit, Singaraja. Jadi keseharian saya di sini sebagai pengawas binaan. Jadi sekolah binaan itu bisa mendampingi dari kepala sekolah, guru, tata usaha, dan semua hal yang ada di sini. Nah, tadi baru saya menyampaikan kepada pembawa acara bahwa kesibukan saya selaku pengawas sekolah itu adalah ya membina sekolah binaan. Nah, sekolah binaan saya di Kabupaten Bereng itu ada 8, dan sekarang bertambah lagi di Kabupaten Jemberan lagi 7 sekolah. Jadi jumlah binaan sekolah itu ada 15 sekolah. Itu kegiatan setiap hari itu, kecuali hari Sabtu Minggu baru dapat libur. Baik, langsung saja ya Pak ya, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka. Bisa Bapak jelaskan sedikit tentang apa itu IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka ini? Begitu. Ya. Nah, kalau kita misalkan bicara tentang IKM, kita tidak serta-merta apa itu IKM seperti mendefinisikan ya. Nah, kalau boleh saya bercerita apa itu IKM. 2 tahun yang lalu ya, ini jauh kita berpikir dulu ya, di zamannya COVID. Nah, di COVID itu kan kalau tidak salah 15 Maret 2020 ya. Mungkin adik-adik sudah ada yang kena itu ya, kena hasilnya zamannya itu. Nah, di saat itu pemerintah kita, utamanya di kementerian, berupaya untuk bagaimana menanggulangi dunia pendidikan kita di Indonesia khususnya agar tidak terjadi loss control, learning loss itu. Jadi proses pembelajaran tetap jalan, kendati pun dalam kondisi pandemi saat itu. Nah, di sana kementerian kita itu memberikan opsi kepada sekolah, kepada satuan pendidikan. Ada 3 opsi di sana. Sekolah boleh melaksanakan kurikulum 13, boleh melaksanakan kurikulum 13 dengan bernuansa bercampur dia. Artinya dalam keadaan darurat. Dan yang ketiga itu adalah boleh melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, disinilah mulanya dirintis itu kurikulum merdeka itu. Nah, berjalan dari 2020 sampai 2021 di sana ada namanya sekolah penggerak. Nah, pemerintah ingin mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia itu bagaimana bisa menanggulangi dari pendidikan yang dulunya grade-nya baik menjadi lebih baik itu istilahnya. Nah, diadakanlah seleksi PSP namanya, program sekolah penggerak. Nah, di sana dipercepat kembali. Sekolah yang dinyatakan PSP, program sekolah penggerak, itu pertama melakukan yang namanya kurikulum merdeka itu. Dulu namanya KOS namanya. Bukan KOS tempat orang ngekos ya. Nah, KOS itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Terus berkembang. Nah, ini zamannya inilah kalau kita bilang di dunia pendidikan terus berkembang. Filologi apalagi ya, terus berkembang. Pada akhirnya KOS itu dilubah lagi namanya prototype. Mempercepat lagi dia. Nah, dipercepat lagi yang namanya penyusunan kurikulum, pelaksanaan di sekolah, PSP. Nah, berkembang sampai 2021, 2022. Nah, baru namanya kurikulum merdeka itu. Nah, di sanalah muaranya. Nah, kurikulum merdeka itu tidak jauh beda dengan kurikulum sebelumnya. Semua kurikulum itu baik. Melihat situasi kapan diberlakukan kurikulum itu bisa lebih cepat lagi, bisa mengantisipasi
yang namanya learning loss itu. Jadi saat itu kita kan siswa sama sekali sudah lockdown semua. Saya juga sebagai pengawas manajerial bagaimana caranya mengatur, membina sekolah-sekolah binaan itu supaya bisa tetap berjalan. Sedangkan PSP itu harus berjalan juga, program di pusat juga harus berjalan. Nah itu, nah inilah muaranya kurikulum Merdeka itu. Jadi kurikulum Merdeka itu baru bisa Pak sampaikan di sini adalah kurikulum yang sifatnya fleksibel ya. Jadi sekolah disuruh mengatur bagaimana proses pembelajaran di sekolah, sekolah juga disuruh mengatur bagaimana nanti siswa itu bisa memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah itu lebih kurang jadi kurikulum itu lebih fleksibel itu. Ya itu secara umum ya. Nanti secara detailnya kalau Pak sampaikan mungkin kalian itu tidak bisa lebih paham. Nanti itu ranahnya ke sekolah lebih teknis ya. Nah itulah kurikulum Merdeka gitu ya. Implementasikan sekarang sudah kurikulum Merdeka ada IKM-nya tambah lagi. Ya, implementasinya sekarang bagaimana? Nah inilah kalian yang nikmati gitu. Itu IKM ya. Untuk tahapannya dalam implementasi kurikulum Merdeka ini bagaimana? Nah, tahapan-tahapan itu memang banyak hal yang perlu kita perhatikan. Ada di sana perencanaan kan. Perencanaan itu banyak sekali yang perlu kita tahu. Tahapan implementasi kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan itu ada perencanaan. Di sana secara umum Pak sampaikan ya ada perencanaan kurikulum personal Satuan Pendidikan tadi sudah disampaikan yang namanya KOS. Ada perencanaan alur tujuan pembelajaran itu bagaimana nanti penyusunannya. Jadi kalau sudah ada istilahnya perencanaan perlu ada yang mengatur lagi. Ada lagi perencanaan pembelajaran dan asesmen penilaian itu bagaimana. Bagaimana penilaian kurikulum ini ke depannya. Itu perlu ada tata dulu secara umum ya. Ada penggunaan dan pengembangan perangkat ajarnya bagaimana. Terus perencanaan proyek kan sudah kita lakukan itu bagaimana penyusunannya. Berikutnya ada kalau itu sudah clear baru ada namanya pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran mungkin ada sudah mengetahui ya. Kalau itu dinikmati sekali kurikulum itu memang benar-benar pelaksanaan pembelajaran itu ada bagaimana implementasi kurikulum itu sendiri. Pertama adalah implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, P5-nya. Di sini kan sudah terlaksana itu kan? Sudah. Kenapun mungkin masih dalam proses apa namanya kan, itu sekolah yang lebih paham. Dan saya selaku pengawas manajerial itu tetap berupaya untuk mendampingi hal itu gitu. Yang berikutnya pelaksanaan pembelajaran itu adalah penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kurikulum Merdeka ini memang berpusat pada peserta didik. Apakah kurikulum dulu juga berpusat pada peserta didik? Iya, sama. Cuma pengertiannya sekarang berbeda caranya. Lebih fleksibel. Kalau dulu berpusat memang pada peserta didik, sekarang lebih berpusat dan disuruh siswa itu bisa memilih minatnya sendiri, mapelnya sendiri gitu ya. Itu berikutnya adalah pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik oleh pendidik itu sendiri. Misalnya kelas 10 kan sekarang pakai pasir ya. Dari kelas SD, SMP, SMA, SMK, SMA itu semua pakai pasir. Nah di sini kita ada fleksibelnya. Kalau di SMA itu kan fase EF ya. Kalau fase E di kelas 10 misalkan belum maksimal, kita bisa akan dilanjutkan di fase berikutnya. Itu fleksibelnya. Kalau kita dalam proses pembelajaran di kurikulum ini. Terus kolaborasi antara guru dalam proses pembuatan kurikulum itu perlu dirasakan sekali. Nah, kenapun mungkin di sekolah kita belum mendatangkan orang tua dalam proses pembuatan itu. Nah, jadi perangkat-perangkat ini kalau sudah oke, baru kita action itu. Nah, nanti akan Pak nanti siapkan semacam apa yang perlu pelaksanaan kurikulum itu setelah di perencanaan, nanti bagaimana pelaksanaan pembelajaran inilah akan dikemas oleh sekolah itu sendiri. Nah, sekolah itu sendiri adalah satu pendidikan itu. Kalau dulu mungkin memakai KKM. Ya, kata dulu KKM. Kamu 70 di bahasa Inggris tuh misalkan. Kalau ada mencapai 70, remedi lagi. Kalau sekarang enggak, namanya KKTP. Ada namanya semacam rentang penilaian. Kalau dulu pasti 70 tidak capek, ya diulang kembali. Kalau sekarang ada rentangnya. Rentang ini dengan rentang ini tidak tercapai, nanti akan dilanjutkan ke rentang berikutnya. Itu namanya fase-fase itu. Nah itu
gitunya ya, prosedurnya dalam penulisan gitu aja. Setiap kita melakukan hal itu pasti ada tujuan dan manfaatnya. Nah, menurut Bapak sendiri, apa tujuan dan manfaat dari kurikulum Merdeka ini ke siswa dan untuk guru juga? Nah itu seperti saya sampaikan, memang jawaban pertama dengan sekarang kan terkait semua ya. Kalau kurikulum, tujuan dari kurikulum, kenapa dibuatkan kurikulum Merdeka ini, kita diberikan untuk kesempatan menata, mengelola SDM itu sendiri. Contoh, di pusat memang sudah diberikan semacam CP, ada namanya struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu semua sama di Indonesia, termasuk CP-nya. Nah, yang lain itu kita mengembangkan. Nah, itulah fleksibelnya di kurikulum Merdeka itu. Nah, sekarang bagaimana tujuan dan dampaknya di sekolah nih? Di sekolah kita sudah diberikan struktur kurikulum. Struktur kurikulum dari pusat itu, kalau dulu itu kita diberikan jam setiap minggu mengelola. Kalau sekarang 1 tahun. 1 tahun, mapel ini jumlahnya sekian jam. Kita disuruh mengatur selama 1 tahun. Itu kan sudah kepentingan guru, di sana ada sekolah kan. Sekolah satu dengan sekolah yang lain tidak harus sama. Tapi strukturnya harus sama. Jumlah jamnya sama. Tapi kita akan mengatur. Kapan ada proyeknya, kapan ada kurikulumnya tadi itu, udah proyek itu bagaimana intrakurikulernya itu diatur oleh sekolah sendiri. Sehingga di sana ada berkesempatan guru itu dalam melaksanakan kurikulum harus dia menyesuaikan dengan kondisi ada di sekolah. Nah, itu udah bisa disamakan dengan sekolah yang lain. Tadi ada perbedaan dia. Nah, jelas akan mempunyai sebuah tujuan dan berdampak pada siswa juga. Nah, juga siswa diberikan untuk memilih minat dan bakat anak-anak. Nah, kalau seandainya dari kalian sukanya dengan mapel ini, kalau dipasangkan dengan mapel yang lain kan ada masalah kan. Nah, itu idealnya ya sebenarnya ya. Dan apa yang dilaksanakan dari sekolah mungkin itu sudah disepakati oleh sekolah. Jadi kalian harus melakukan dan mengikuti dulu sementara hal itu apa kesepakatan dari sekolah. Ya, nah itu lebih kurang dampak dan tujuan dari kurikulum itu. Jadi fleksibel sekali, tidak ada batasnya. Keleluasaan diberikan dari pusat ke sekolah itu untuk mengaturnya. Pertanyaan selanjutnya Bapak. Selain proses pembelajarannya yang berbeda dengan kurikulum 13 dan juga struktur pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah, apakah ada lagi perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013? Nah, kalau bilang perbedaan secara prinsip ada berapa, tapi secara umum tidak ada sesungguhnya. Pak pernah sebelum jadi guru dulu ya, baca-baca kurikulum ternyata dari kurikulum yang namanya 70 sampai saat ini itu semuanya mengambil 3 ranah. Sikap namanya afektif, psikomotor namanya itu keterampilan, dan kognitif namanya pengetahuan. Ternyata di kurikulum itu dari A sampai Z itu yang sampai saat ini kita lakukan adalah semua sama ranahnya, 3 poin itu. Cuma yang berkembang apa? Karakteristik, terus P5-nya ada penguatan. Nah, kan itu semua itu yang berbeda. Nah, sekarang yang lebih fokus lagi, seperti tadi saya sampaikan, kalau di K13 itu dia berfokus pada tatap mukanya. Berapa persen tatap mukanya, intrakurikulernya, jamnya berapa, itu diatur setiap minggu. Kalau di kurikulum Merdeka ini sudah dibuatkan, misalkan mapel bahasa Inggris misalkan sekian jam, itu dibuatkan selama 1 tahun. Silakan diatur oleh sekolah sesuai dengan jumlah SDM-nya. Nah, penguatan di kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka ini kan ada 6 dimensi tuh. Profil pelajar Pancasila itu dikuatkan oleh profil pelajar Pancasila, proyeknya itu yang membuatkan. Nah, itu sebenarnya proyek itu menguatkan sebenarnya elemen-elemen yang ada itu. Nah, misalnya ada nilai-nilainya ya, nanti adik-adik sudah tahu itu nilai apa saja yang berlaku di sana. Dan banyak lagi keleluasannya memilih siswa kan, dulu pakai KKM, sekarang pakai KKTP. Kalau dulu Sinman atau tidak dapat nilai 70 gini. Kalau sekarang kalau tidak tuntas di pasir ini
bisa dilanjutkan di fase ini. Bukan tidak boleh dinaikkan ya, tetap boleh dinaikkan siswa boleh, asalkan regulasi yang ada di sekolah itu sudah disepakati dari awal. Gitu loh. Kapankah harus disepakati dari awal? Di saat sekolah mengadakan review kurikulum. Nah, itu di sana letaknya. Nah, jadi perbedaan prinsip itu ada beberapa, tapi semuanya sama. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan, semua kurikulum melakukan hal itu. Ya, jadi tidak ada. Cuma kita diberikan keleluasaan dan cuma itu. Baik. Menurut Bapak, apakah kurikulum merdeka yang diterapkan di Indonesia sekarang ini akan berdampak pada generasi emas 2045? Bagaimana dampaknya, Pak? Kita bukan seorang peramal ya, Betul. tapi kalau seorang peramal di pendidikan, dunia pendidikan, sesuai dengan pengalaman-pengalaman, kalau kurikulum ini memang berkesinambungan dilaksanakan dari generasi ke generasi, saya yakin akan mendapatkan sebuah feel atau kemajuan di dalam pendidikan itu sendiri. Tapi harus berkesinambungan dia. Adik-adik sekarang kelas ini, nanti generasi berikutnya juga harus konsisten melakukan hal itu sama. Kalau Pak sekarang sebagai pengawas mendukung program pemerintah ini, nanti yang berikutnya juga harus bisa mendukung hal itu, sehingga berkesinambungan dia. Kalau ini berkesinambungan, bagaimana rasanya? Seperti orang menggayung sepeda kan? Kalau dalam menggayung sepeda itu ada tek, dia bagaimana rasanya? Nah, tersendat kan? Ya. Otomatis sistem itu tersendat dia. Kalau ini semuanya bergabung sambut dan sebagainya bisa melaksanakan, ya dampaknya luar biasa nanti. Karena kita diberikan kesempatan mengatur gitu. Itu secara umumnya. Pak, terkait tugas, Bapak tadi mengatakan kurikulum merdeka itu siswa mendapatkan kebebasan untuk belajar. Apakah tugas dalam bentuk PR yang diberikan oleh guru itu boleh diberikan kepada siswa atau semua pembelajaran diselesaikan di sekolah? Seperti itu. Nah, sekarang tergantung dari komitmen guru juga dan siswa ya. Itu dah. Tadi 15 lebih kurang mata pelajaran. Kalau memang ini bisa disinergikan ya, guru sudah jelas siswa itu sekian pelajaran akan dibebani masing-masing siswa. Nah, guru mungkin bisa mengatur. Nah, ini tugasnya tolong diselesaikan kapan. Nah, itu. Jadi negosiasi lah ada. Misalkan Pak Jani memberikan tugas pada kalian. Ibu, Pak, saya punya tugas banyak ini. Boleh nggak begini kan? Bisa negosiasi tuh. Kalau kita terima saja, di mana letak nalar kritis kalian? Pilih P3-nya udah kelihatan jadinya dia kan. Boleh komunikasi, Pak, saya tugas banyak nih, Ibu, saya tugas juga begini, bagaimana bisa fleksibel lah masalah itu gitu. Jadi kalian diajak untuk berkritis, artinya benar kritis di sana letaknya. Kalau ada yang sedikit misalkan menurut saya ini terlalu beban untuk mengerjakan tugas, komunikasikan, rasanya bisa kok. Jangan menerima saja gitu. Ya, kalau siswa sudah bisa menyampaikan isi hatinya yang benar ya, guru pasti berpikir dia, iya benar nak ya. Sorry nih, kalau gitu kok bahasa sorry. Kalau pas sebagai guru dulu begitu, kamu buat tugas ya. Nih Pak, maaf, saya ada tugas nih Pak. Oke, kapan nih bisa nego? Anda kan nego. Nego itu salah satu hot loh. Jangan bilang tidak. Jangan dianggap baru soalnya sulit, tidak bisa jawab, dikatakan hot, belum tentu juga. Kritis juga termasuk hot itu. Menurut pandangan Pak ya. Jadi di sana lah. Pokoknya diskusikan sama guru ya. Jangan sekali ada beban pada siswa gitu. Kita disuruh merdeka belajar, apa kengken nih gitu loh. Atau bagaimana ini kok kita ada merdeka gitu misalkan. Nah, jadi itulah letaknya. Kalian harus diskusi sama guru. Oke. Jadi dalam kurikulum merdeka ini harus ada negosiasi antara guru dan siswa ya Pak? Negosiasi dalam artian hal tertentu ya, ini. Betul. Kalau kamu baru bilang negosiasi nanti negosiasi tidak masuk gini. Tadi kan pada sampaikan, ini ada tugas. Kalau kamu nerima, oh siap, adik siap melakukan. Oh. Kan ada waktu di sana. Besok di store ya tugasnya ya. Oh kamu udah menanggut, artinya bisa dengan tugas. Pak maaf ini boleh nggak dinegosiasi nih tugasnya? Kalau besok di luar 1 minggu lah, bisa nggak? Itu masih Pak negosiasi, bukan negosiasi yang beda ya. Nah itu. Jadi biar bagaimanapun tanggung jawab seorang siswa maupun seorang guru dan Pak juga seorang pengawas sekolah, dia memang harus begitu prosesnya. Ya penting kalau ada komunikasi, ini penting. Kalau kamu sudah ada komunikasi, Pak yakin semua kegiatan sesulit apapun akan bisa diatasi. Ingat dengan komunikasi. Kalau kamu bilang iya pada akhirnya dalam arti kan, wah, ini beban nih nanti. Ya itu juga komunikasi. Ya.
Komunikasi penting sekali. Sangat sangat penting. Kalau sekarang Pak bisa hadir ke sini karena apa? Pertama, pasti ibu gurunya ada lirik nih sini. Komunikasikan kapan jadwalnya ini. Pak sering komunikasi sama ibunya. Minggu ini Bu ya. Itu ya komunikasi kuncinya ya. Baik Pak. Kita masuki pertanyaan hampir ke penutup ya Bapak. Motivasi atau pesan apa yang Bapak ingin sampaikan untuk pengajar di SMA Negeri 1 Banjar dan juga siswa yang belajar di sini Bapak? Oke. Yang pertama, saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Banjar, tentu mari implementasi kurikulum ini sebagai implementasi yang sangat menyenangkan bagi peserta didik. Demikian pula kepada Bapak Ibu guru yang akan mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. On time and full time, jangan sebagai wacana saja, mari kita laksanakan dengan maksimal. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran, tetap diskusikan pada atasan Bapak Ibu, yaitu kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu, khususnya tenaga pendidik di sekolah, di sini, di SMA 1 Negeri 1 Banjar ada problem, mari kita diskusikan bersama-sama agar peserta didik tidak akan terjadi terbengkalai dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya untuk siswa untuk semuanya kalian harus tetap semangat dalam berproses belajar dengan mengikuti saran-saran dari Bapak Ibu guru kalian. Tetap diadakan semacam komunikasi, karena komunikasi itu adalah salah satu jembatan untuk memecahkan sebuah masalah. Sesulit apapun masalah itu, kalau kamu tidak ada komunikasi akan buntu. Dampak daripada buntu apa? Udah, blank tidak bisa akan komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi. Guru, kepala sekolah, siswa, maupun pengawas sekolah harus ada komunikasi. Tanpa ada komunikasi, saya tidak akan bisa hadir dalam podcast perdana ini ya. Nah itu, mohon komunikasi. Baik Bapak. Pertanyaan terakhir dari kami, bagaimana kesan Bapak menghadiri podcast perdana SMA Negeri 1 Banjar ini? Wow, luar biasa. Nah, kenapa dengan luar biasa? Penataan di sini nyaman ya. Jadi sekolah SMA Negeri 1 Banjar ini benar-benar sudah bisa mengcover sebuah informasi ke podcast ini. Nah, mudah-mudahan podcast ini bukan sekedar podcast saja. Mari dibuatkan semacam agenda ya. Oh, hari Senin saya misalkan mau agenda kepada guru siapa, ini materinya. Terus hari berikutnya atau bertahap lah, minggu pertama atau bagaimana, saya juga kurang tahu masalah agenda di sini. Yang penting kontinuitas ada. Ada suara dari kepala sekolah, ada suara dari guru, ada suara-suara dari siswa. Sampai satpam tukang kebun masuk ke sini, dalam artian komunikasi. Ya, Pak yakin sekolah SMA 1 Banjar ini bergaungnya sudah sampai tingkat nasional. Pak tahu itu. Beberapa penghargaan saya baca. Nah, apakah itu didiamkan? Dengan podcast ini, kalian akan bisa berkomunikasi di luar sana. Nah, itu ya. Jadi silakanlah input buat perencanaan agenda untuk meningkatkan podcast ini. Saya lihat beberapa sekolah ada podcast. Buatlah podcast yang memang benar-benar wah, itu dalam artian beritanya, memperkenalkan sekolah, itu kan promosi juga. Bagaimana di siswa yang ada di luar sana itu Desember terutama bisa masuk mereka ke sini. Ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban Bapak terkait tema kita hari ini, IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan hadir di podcast perdana kami ini. Kami jadi bernalar lebih kritis dan tahu sebenarnya kurikulum merdeka ini bukan hanya memberikan kebebasan, tapi juga bagaimana seorang guru dan siswa dapat berkomunikasi untuk menjalankan suatu pembelajaran yang baik. Untuk itu, mari Bapak bisa kita tutup dengan Parama Santi. Parama Santi saya pimpin. Om Santi Santi Santi.